Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang situasi 1 TK oleh Lili Nurhasanatin SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran di sini, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu suatu upaya memenuhi kebutuhan murid dalam pengembangan potensi. Kebutuhan murid meliputi 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, 3. Profil belajar. Kesiapan belajar di sini adalah kesiapan belajar yang baik akan cenderung mempunyai rasa ketertarikan terhadap proses belajar yang akan dilakukan sehingga dapat membangkitkan semangat belajar murid. Minat belajar di sini yaitu suatu keadaan atau kecenderungan yang tetap untuk tertarik, mengenang, dan memperhatikan terhadap suatu rasa, bidang, aktivitas atau kegiatan dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan disertai dengan perasaan senang dan konsisten. Selanjutnya, minat juga dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Di sini, guru diharapkan dapat mempertimbangkan bagaimana dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar sebagai salah satu motivator penting agar murid dapat terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid di sini mengacu pada cara bagaimana kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, sehingga guru diharapkan dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar pendidikan yang guru berikan berpihak pada murid. Situasi 1 yaitu tentang TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik. 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1.1. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1.1. Ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. Ketiga, untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. A. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. 5. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka
Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri, sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. 6. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1-1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya di sini yaitu pertama, kesiapan belajar. Yang dilakukan guru adalah tanya jawab singkat. Ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi 1-1. Memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Ibu Ceria mereview kembali materi tentang konsep korespondensi 1-1. Minat. Guru meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. Profil belajar murid. Di sini Ibu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama atau A secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui WhatsApp kepada orang tua murid. B dengan audio yang ia kirim melalui WhatsApp. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya, Bu Ceria melakukan analisis dari proses tanya jawab singkat mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama, secara tertulis yang kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Yang kedua, dengan audio yang dikirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan kebutuhan belajar setiap murid. Di sini, memberikan variasi benda yang akan digunakan dan digambar. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan gaya belajar murid. Antara lain, A. Memberikan instruksi dengan 2 moda, B. Memvariasikan waktu pengerjaan, C. Membuat agenda individual murid, D. Membuat 2 kelompok atau murid yang memahami konsep materi dan murid yang masih membutuhkan bantuan. 3. Diferensiasi produk, yaitu mencakup tugas atau hasil unjuk kerja murid yang bersifat ada wujudnya. Di sini, variasi hasil unjuk kerja murid berupa foto pada saat melakukan kegiatan. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya di sini, yang pertama, penilaian pra-assessment, proses tanya jawab sebelum belajar. 2. Assessment for learning, atau penilaian selama berlangsungnya proses pembelajaran. Di sini, tanya jawab video dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, Bu Ceria mengamati murid selama melakukan aktivitas penugasan. Bu Ceria memberi tanya jawab singkat pada murid. Bu Ceria memberikan kesempatan Zoom pada semua murid, memberikan scaffolding terhadap kelompok kecil yang belum memahami konsep korespondensi 1-1 melalui pertemuan daring khusus. 3. Assessment as learning. Penilaian selama pembelajaran melibatkan murid secara aktif sebagai proses belajar. Di sini, Bu Ceria meminta murid untuk memfoto dari hasil pengerjaan tugas murid, yaitu berupa gambar dan kemudian dinilai. Selanjutnya, menggambar sesuai instruksi tapi dengan pilihan minat murid. Bu
Bu Ceria juga menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid tersebut telah memahami konsepnya, kemudian memberikan kesempatan murid untuk mencoba mengerjakan tugas. Kesimpulan, Bu Ceria sudah berusaha memberikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bu Ceria juga menyiapkan kegiatan yang kreatif dalam membuat pemahaman tentang penguasaan konsep korespondensi satu-satu dan melakukan penilaian. Hasil diskusi antara lain, cara mengatasi anak yang terkendala tidak mempunyai handphone ketika pembelajaran daring, yaitu dengan cara mengkomunikasikan dan dicari solusinya seperti membuat ketua kelompok dari perwakilan wali murid. Selain itu, juga guru mendatangi secara langsung ke rumah anak yang tidak mempunyai handphone. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan anak tentang pengenalan konsep korespondensi satu-satu atau pengenalan matematika awal pasca pandemi, yaitu dengan berbagai variasi antara lain dengan menggunakan musik, dengan menggunakan bahan-bahan luspat untuk pengenalan angka, dan dengan menghubungkan benda dengan angka seperti angka 1 dihubungkan dengan benda seperti kancing misalnya 1. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.